Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 167, tidak akan terjadi hal buruk dengan Luli di sana. Bai Siaswang, Bai Qiu. Dua mutiara paling cemerlang di Danau Seribu Pulau, saudara kembar dengan garis keturunan tingkat ketujuh, kesayangan orang tua penjara surga di generasi muda. Luli menyadari identitas gadis itu dalam tebakannya yang pertama. Dia mengenalinya karena temperamen wanita ini benar-benar berbeda dari wanita lainnya. Wanita ini lembut dan halus. Senyum tipis mengembang di wajahnya, dan dia tampak seperti bunga lili yang mekar dengan tenang. Di sisi lain, Bai Siaswang bersikap acuh tak acuh. Ia menatap Luli dengan tatapan dingin seperti gletser berusia 1000 tahun. Bai Siaswang jenaka dan banyak bergerak. Gerakannya dan ketidakbergerakan Bai Qiu membentuk kontras yang sangat besar. Kebetulan saja penampilan keduanya benar-benar sama. Kecantikan seorang wanita jarang terlihat ketika sudah mencapai level tertentu. Gadis cantik seperti Liu Yi biasanya terlihat. Su Fangfei adalah gadis yang lebih cantik dari Liu Yi, tetapi Bai Siaswang dan Bai Qiu bahkan lebih baik dari Su Fangfei. Penampilan dan temperamen si kembar seharusnya tidak ada duanya di gurun utara. Kecantikan mereka setara dengan gadis yang dilihat Luli di Gunung Awan Dingin dengan seruling giok dan tanda bunga di lehernya. Sulit untuk bertemu dengan wanita cantik yang memukau. Tiga wanita dengan paras yang begitu rupawan hingga dapat memancing kejahatan muncul di hadapannya sekaligus. Luli adalah seorang pemuda yang energik, jadi ia merasa sulit untuk mengendalikan diri. Bai Siaswang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ia cepat-cepat melirik Luli lalu menoleh ke samping. Nyonya Yan menikmati anggur yang nikmat itu sedikit demi sedikit. Bai Qiu mengamati Luli dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu dan senyum di wajahnya, yang membuat Luli merasa sangat nyaman. Hanya dalam waktu 3 detik, Luli telah kembali tenang. Tentu saja, semua orang ingin merayu seorang wanita cantik. Namun, tanpa kekuatan yang cukup, itu sama saja dengan meminta bulan. Terlebih lagi, Bai Siaswang tidak menyukainya sekarang. Bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir dari alam kolam jiwa, Bai Siaswang tetap tidak akan meliriknya sedikit pun. Seseorang bisa bersikap keras jika dia tidak memiliki keinginan yang egois. Pikiran Luli kuat. Dia tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya di depan dada dan berkata, "Salam Nyonya Yan, salam Nyonya Qiu." Bai Siaswang menunggu sebentar, tetapi Luli tetap tidak mengatakan Nona Suang. Dia melirik Luli dengan marah. Sambil tersenyum mengejek, Luli berkata, "Nona Suang, kita bertemu lagi di sini." Bai Siaswang mendengus berat. Nyonya Yan menyeringai lebar. Bai Qiu juga menanggapi dengan senyuman namun tidak berkata apa-apa. "Oke." Nyonya Yan akhirnya membuka mulutnya. "Suang kamu sudah berjanji padaku. Lakukan ini sebagai bantuan kepadaku sebagai bibimu. Lupakan masalah Luli." Bai Siaswang menoleh ke samping, tidak berkata apa-apa. Nyonya Yan menatap Luli dan berkata, "Luli, kamu seorang pria. Tidak bisakah kamu lebih toleran dan berpikiran terbuka? Minta maaflah kepada Suang Semua perasaan dendam di masa lalu akan berlalu mulai sekarang. Kamu harus segera berangkat." Ada sedikit rasa memohon di mata Nyonya Yan. Luli menjadi lembut hati. Ia memberi hormat dengan tangan terkepal dan berkata, "Nona Suang, Anda adalah mutiara Danau Pulau Seribu. Anda harus bersikap baik. Jika tidak, bagaimana Anda akan membuat semua pelamar Anda memikirkan Anda? Baiklah. Saya akan meminta maaf kepada Anda." Petik 2. Nyonya Yan memutar matanya. Bai Qiu tertawa terbahak-bahak. "Permintaan maaf macam apa ini?" Bai Siaswang kembali melotot ke arah Luli. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, pergilah sekarang. Qiu, awasi Suang di jalan. Jangan biarkan dia bertindak tidak terkendali." Bai Siaswang melangkah maju dengan amarah yang masih membara. Bai Qiu berdiri dan berkata dengan senyum ramah, "Pemilik Pulau Lu, Suang memang keras kepala dan pemarah.
Dia gadis yang baik hati. Mohon maafkan dia. Ayo kita pergi sekarang. Ketika seseorang menunjukkan rasa hormat kepada Luli, dia akan membalasnya dengan rasa hormat yang lebih besar. Luli menangkupkan tinjunya dan berkata, "Anda terlalu baik, Nona Kyuk. Saya sendiri juga telah melakukan kesalahan." Bai Kyuk tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah maju sambil tersenyum dan Luli serta kepala pelayan Bai mengikutinya. Luli sangat terhibur melihat punggung dan lekuk tubuh yang sempurna dari dua wanita cantik yang fenomenal itu. Temperamen Bai Kyuk sangat elegan, dan bahkan cara berjalannya pun sangat menarik. Ketika mereka sampai di formasi teleportasi di alun-alun di puncak gunung, Bai Siaswang sudah menunggu di sana. Ada 6 pemuda lain yang menunggunya. Mereka semua berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Luli merasakan ki dan energi mereka. Mereka semua berada di alam kolam jiwa, dan 3 dari mereka memiliki tanda garis keturunan di leher mereka, yang berwarna biru kehijauan melambangkan garis keturunan tingkat kelima. Keluarga Bai memang kuat, Luli berkata dalam hati dengan penuh emosi. Orang tua penjara surga telah mendominasi Danau Pulau Seribu selama lebih dari 2000 tahun. Banyak sumber daya yang diinvestasikan, sehingga keluarga Bai saat ini yang berada di puncak kekuasaan dan kemegahan dapat dibangun. Keenam pemuda itu semuanya mengenakan jubah glamor. Kulit mereka putih, dan temperamen mereka anggun. Ketika mereka melihat Bai Kyuk, ekspresi mereka menunjukkan rasa kagum dan hormat. Namun, ketika mereka melihat Luli, mereka semua tampak dingin dan acuh tak acuh. Jadi, kupikir Bai Siaswang telah mengatakan hal-hal buruk tentangku. Tuan muda keluarga Bai tidak menyukaiku. Luli menggelengkan kepalanya diam-diam. Bai Siaswang dan saudara perempuannya adalah 2 wanita muda dari keluarga Bai dengan status tertinggi. Tuan muda ini mungkin mendengarkan semua yang dikatakan para saudari itu. Karena Luli telah membuat Bai Siaswang marah, orang-orang ini tidak akan memperlakukannya dengan baik. Pemilik Pulau Lu, ke-6 orang itu semuanya adalah tuan muda dari keluarga Bai. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu satu persatu nanti. Bai Kyuk berbalik untuk memberitahu Luli dengan suara pelan. Tindakannya itu membuat Luli langsung menyukainya. Temperamen dan pikiran gadis ini jauh lebih baik daripada Bai Siaswang. Mereka masuk ke dalam formasi teleportasi, dan setelah kilatan cahaya putih, mereka muncul di lapangan terbuka di kaki gunung. Mata sekelompok orang yang sudah ada di sana langsung berbinar. "Salam, Nona Sue, Nona Swang, Tuan Muda Ying, Tuan Muda Tu, Tuan Muda Rong." Sekelompok orang itu segera memberi hormat kepada para nona muda dan tuan muda satu persatu. Namun, ketika mereka sampai di Luli, banyak yang tampak bingung. Mereka tidak mengenali orang ini. Apakah dia tuan muda dari keluarga Bai? "Siapa namamu?" Su Fangfei berteriak kaget. Bagaimana mungkin Luli ada di sini bersama tuan muda dan nona muda keluarga Bai? Melihat banyak orang menatap Luli, Bai Kyuk menjelaskan sambil tersenyum, "Senang bertemu kalian semua. Ini adalah pemilik Pulau Lu. Dia ada di sini untuk pergi ke makam Raja Naga bersama kita." Sebuah cincin di tangan Bai Siaswang menyala. Sebuah kereta perang ungu muncul. Dia berteriak dengan suara lembut, "Masalah ini tidak boleh ditunda. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kota untuk berteleportasi ke Pulau Gigi Hitam dan kemudian langsung menuju tebing api penyucian." Bai Siaswang sudah menaiki kereta perang ungu itu. Dia melihat Bai Kyuk yang juga harus naik. Kereta perang itu segera terbang dan menghilang ke selatan. Banyak orang yang mengerti maksud dari pengaturan itu. 6 tuan muda dari keluarga Bai juga menaiki kereta perang, tetapi kereta perang biasa yang ditarik oleh 2 ekor kuda jantan. Mereka pun bergegas. Tuan-tuan muda dan nona-nona lainnya pergi ke kota dengan kereta perang mereka sendiri. Luli tidak melakukan apa-apa selain menaiki kereta perang yang telah disiapkan oleh kepala pelayan Bai untuknya dan mengikuti yang lain menuju kota. Kepala pelayan Bai tidak ikut bersama mereka. Dia berdiri di samping formasi teleportasi,
tampak sedang menunggu seseorang. Setelah satu batang dupa terbakar, formasi teleportasi menyala. Nyonya Yan keluar dari sana. Kepala pelayan Bai membungkuk dan membantu Nyonya Yan menaiki kereta mewah. Kereta perang itu juga melaju menuju kota. Begitu kereta perang itu masuk, sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dari alun-alun di kota itu. Kepala pelayan Bai mengangkat tirai untuk melihat dan berkata, "Nyonya, mereka telah pergi ke Pulau Gigi Hitam." Nyonya Yan tetap duduk dengan mata terpejam. Dia mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Kepala pelayan Bai merenungkan masalah itu dan bertanya, "Nyonya, apakah keluarga itu bertindak terlalu gegabah kali ini? Ada begitu banyak tipu daya di makam Raja Naga. Formasi penghalang ada di mana-mana. Jika sesuatu terjadi pada kedua wanita itu, apa yang kamu tahu?" Nyonya Yan membuka matanya dan menjawab, "Elang tidak akan pernah belajar terbang jika mereka dibatasi. 3 keluarga kerajaan telah mengirim murid-murid mereka yang paling terhormat. Bagaimana keluarga Bai bisa tertinggal? Selain itu, dengan Luli di sana, saya rasa sesuatu yang serius tidak akan terjadi." Kepala pelayan Bai mengira dia salah dengar. Dia berkedip dan bertanya, "Nyonya, apakah Anda melakukan kesalahan? Bukankah Luli baru berada di tahap akhir alam laut roh? Keluarga Bai telah mengirimkan 8 murid alam kolam jiwa secara total. Ada 9 murid di alam kolam jiwa di antara murid-murid muda dari Danau Seribu Pulau yang pergi bersama kali ini. Luli baru berada di tahap akhir alam laut roh, jadi dia hanya bisa menjadi pembantu mereka. Sekarang, Nyonya Yan berkata selama Luli ada di sana, tidak akan terjadi hal yang serius. Kamu tidak mengerti." Nyonya Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hal terpenting dalam penjelajahan di makam Raja Naga bukanlah wilayah kekuasaan. Kalau tidak, mengapa prajurit yang berusia lebih dari 20 tahun tidak diizinkan masuk? Untuk hidup di tanah yang berbahaya seperti itu, satu hal yang harus diandalkan adalah kebijaksanaan, dan yang kedua adalah pengalaman. Yang ketiga adalah keberanian, dan yang keempat, keberuntungan." Luli telah berhasil keluar dari situasi berbahaya. Dia berhasil menemukan cara untuk hidup dalam banyak situasi yang penuh risiko. Kultivasi dan kebangkitannya secepat kilat. Orang ini diberkati dengan keberuntungan. Dengan dia menemani Suang Er dan Sue Er, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Bab 168, Tebing Api Penyucian. Pulau Gigi Hitam berada di sebelah utara Pulau Seribu, pulau tingkat keempat yang dikuasai oleh keluarga tingkat keempat, keluarga Ding. Plaza kota Gigi Hitam dipenuhi orang. Kepala keluarga Ding telah menunggu di sini sejak pagi hari itu bersama banyak kepala keluarga. Berdengung. Seberkas cahaya melesat ke langit. Lebih dari 20 orang perlahan muncul dalam formasi teleportasi. Kepala patriark keluarga Ding, Ding Gui, dengan cepat memimpin para patriark lainnya untuk menyambut mereka. Dia tersenyum, mengepalkan tinjunya di depan dada, dan menyapa, "Atas perintah patriark keluarga, saya, Ding Gui ada di sini untuk menyambut Nona Kyuk, Nona Siasuang, dan kalian semua, Tuan Muda dan Nona Muda." Bai Kyuk dan Bai Siasuang mengangguk. Mereka tidak asing dengan situasi seperti ini. Keduanya berjalan keluar dari formasi teleportasi bersama yang lain. Atas nama semua orang, Bai Siasuang menyampaikan salam. Kemudian dia berkata langsung, "Kepala pelayan, kami sedang terburu-buru untuk sampai ke tebing api penyucian. Kami tidak akan mengganggu Anda lama-lama. Tolong sampaikan salam saya kepada kakek Ding." Ding Gui mengucapkan beberapa basa-basi lagi. Kemudian dia menoleh kedua pemuda di kejauhan dan memarahi mereka. "Ding Yang, Ding Heng, mengapa kalian tidak menyapa kedua nyonya dan nyonya lainnya serta tuan muda? Nyonya Kyuk, Nyonya Siasuang, ada 2 murid keluarga Ding yang kurang disiplin. Mereka akan pergi bersama kalian kali ini. Mohon bantuannya." Bai Kyuk menyadari bahwa 2 prajurit alam kolam jiwa dari keluarga Ding sedang berkumpul. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Cincin Bai Kyuk menyala dan sebuah perahu muncul di tangannya.
Dia melemparkan perahu itu ke langit dan perahu itu berubah menjadi kapal berlapis besi besar yang melayang di langit di atas kota. Sial, keluarga baik kaya raya. Luli kehabisan kata-kata untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. Bai Xiaoshuang dan Bai Qiu sama-sama memiliki cincin interspasial. Bai Xiaoshuang memiliki kereta perang emas ungu dan Bai Qiu mengalahkan kapal berlapis besi yang sangat kuat dengan mudah. Silakan naik. Bai Qiu meliriknya. Dia menendang ke belakang dengan satu kaki dan tubuhnya berputar saat dia berubah menjadi bayangan putih dan terbang ke kapal berlapis besi. Pergi. Bai Xiaoshuang sudah lelah menunggu beberapa saat lalu. Dia melesat maju. 6 tuan muda keluarga Bai lainnya menyusul dari dekat. Kemudian yang lainnya juga ikut terbang. Kapal lapis baja besi itu melayang beberapa puluh kaki ke atas. Dari semua prajurit, alam terendah adalah tahap akhir dari alam laut roh. Mereka berhasil melompat beberapa puluh kaki. Dinggui juga pergi ke luar negeri. Dia tidak hanya pergi bersama 2 prajurit alam takdir, dia juga membawa serta banyak pelayan dan pengawal yang tampaknya ada di sana untuk melayani tuan muda dan nona muda. Segala sesuatunya telah diatur sebelumnya. Tuan muda dan nona muda tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dinggui menjadi kepala pelayan mereka. Dia memberi setiap orang kamar. Kapal berlapis besi itu besar dengan banyak kamar. Lebih dari 100 orang dapat masuk, tetapi hanya beberapa lusin orang saja. Luli diberi kamar, tetapi kamarnya sangat kecil. Tidak ada pembantu yang dikirim untuk melayaninya. Luli tidak memperdulikannya. Jarak ke tebing api penyucian tidaklah jauh. Jika kapal berlapis besi melaju dengan kecepatan maksimal, mereka bisa tiba dalam waktu 4 atau 6 jam. Kecepatan kapal lapis baja besi itu tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua tuan muda dan nona muda terkesima. Mereka tidak bisa tinggal di kamar mereka. Semua pergi ke dek untuk menikmati pemandangan dan mengobrol tentang apa yang akan mereka lakukan saat tiba di makam Raja Naga. Bai Qiu kembali ke kamarnya. Di sisi lain, Bai Xiaoshuang hampir tidak bisa duduk diam. Begitu dia keluar ke dek, dia dikelilingi dan disambut oleh sekelompok tuan muda dan nona muda. Luli berdiri di dekat pintunya dan memperhatikan mereka sejenak sebelum kembali berkultivasi. Sekarang dia memiliki sedikit pengetahuan tentang rekan satu timnya yang akan pergi ke makam Raja Naga. Dari 24 orang, 17 orang berada di alam kolam jiwa, 3 di antaranya berada di tahap tengah dan sisanya berada di tahap awal. 7 orang berada di tahap akhir alam laut roh, termasuk Luli sendiri dan Su Fangfei. Semua elit yang berusia di bawah 20 tahun dari Danau Pulau Seribu berkumpul di sini. Ini lebih dari sekadar perburuan harta karun. Ini adalah ujian. Ini adalah kesempatan bagi generasi muda Danau Pulau Seribu dan kekuatan luar untuk saling bertukar. Ketiga keluarga kerajaan semuanya mengirim tim. Mungkin semua elit dan orang-orang aneh dari semua keluarga tingkat keempat dan kelima dari Kerajaan Dingin Surga, Kerajaan Dingin Surga, dan Kerajaan Bela Diri Surga ada di sini. Kemungkinan besar akan ada begitu banyak prajurit alam kolam jiwa yang pergi ke makam Raja Naga sehingga mereka tidak berguna. Luli, sebagai seorang prajurit yang baru berada di tahap akhir alam laut roh, akan berada di posisi paling bawah. Meskipun pengalaman praktis para tuan muda dan nona muda ini lebih sedikit daripada Luli, mereka mungkin dilengkapi dengan harta karun. Banyak dari mereka adalah prajurit garis keturunan. Sederhana. Aku harus tetap bersikap rendah hati. Luli telah memutuskan bahwa ia akan tetap berada di belakang Bai Xiaoshuang dan Bai Qiu. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat masalah. Ia hanya perlu berkeliling di sana bersama mereka. Tidak terlalu penting apakah ia bisa mendapatkan harta karun atau tidak. Yang terpenting adalah keluar dari sana hidup-hidup. Kelompok tuan muda dan nyonya muda itu membuat segala macam kegaduhan saat mereka bersemangat dan bersemangat. Kesempatan bagi mereka untuk bersaing dengan para jenius dan orang-orang aneh dari dunia luar dan memperebutkan harta karun bersama mereka hanya datang sekali seumur hidup. Luli tidak mempermasalahkannya.
Ia berkonsentrasi pada kultivasinya. Laut rohnya telah berkembang beberapa kali. Ketika ia mengisi seluruh laut rohnya, ia dapat menembusnya ke alam kolam jiwa. Tentu saja, ini akan membutuhkan lebih dari 1 bulan kultivasi konstan. Beberapa jam berlalu sebelum mereka menyadarinya. Kapal berlapis besi itu melambat secara bertahap. Saat mereka mendekati tebing api penyucian, Tuan Muda dan Nona Muda semakin bersemangat. Luli terbangun karena suara keras itu. Ia bangkit dan berjalan keluar. Ia melihat ke depan dan melihat tebing yang sangat tinggi. Beberapa kapal berlapis besi terparkir di sana. Luli kembali ke kamarnya dan mengeluarkan topeng hantunya lalu memakainya. Dengan topeng ini, banyak tuan muda akan mengetahui bahwa dia adalah tamu kaya yang menghabiskan 20 juta kristal swan untuk tetesan darah esensial asli. Itu akan membawa banyak masalah bagi Luli. Namun, Luli tidak bisa terlalu mengkhawatirkan hal itu. Dia tidak ingin ketahuan oleh keluarga Yu. Kalau tidak, begitu dia memasuki makam Raja Naga, dia akan menjadi sasaran banyak serangan terbuka dan tersembunyi. Desir. Luli baru saja mengenakan topengnya ketika seorang pria terbang dari sebuah pulau tak jauh dari mereka. Kecepatannya sangat cepat. Luli hanya melihat sekilas sebelum seorang pria parubaya berambut putih mendarat di geladak. Bai Qiu keluar dari kamarnya beberapa saat yang lalu. Ketika dia melihat pria parubaya berambut putih itu, dia, Bai Xiaosuang, dan Tuan Muda serta Nona Muda lainnya membungkuk kepadanya. Ding Gui juga memberi hormat dengan hormat dan kagum. Bai Leng. Luli tahu siapa dia. Dia memeriksa informasi tentang pria yang mudah dikenali ini sebagai pria parubaya dengan rambut putih. Pria ini adalah patriark aula pertempuran keluarga Bai. Dia adalah salah satu dari 3 prajurit terkuat keluarga Bai di puncak alam abadi. Dia bisa mencapai alam bangsawan kapan saja sekarang. Pada saat yang sama, dia memiliki garis keturunan peringkat ke-7. Dia termasuk dalam 50 teratas daftar Panglima Perang Gurun Utara. Bai Leng sangat angkuh dan dingin, seperti yang ditunjukkan oleh huruf dalam namanya. Dia bahkan tidak tersenyum kepada Bai Xiaosuang dan Bai Qiu. Dia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Menurut kesepakatan kita, kalian akan memasuki makam Raja Naga pada pukul 15 siang. Beristirahatlah sekarang." Setelah mengatakan itu, Bai Leng menendang dengan satu kaki dan terbang kembali ke pulau kecil di bawah. Bai Qiu meminta seseorang untuk mengambil alih kapal berlapis besi dan memarkirnya di dekat pulau. Tidak ada yang ingin kembali beristirahat sambil memandangi tebing api penyucian di kejauhan. Luli berdiri di depan pintunya, mengamati tebing api penyucian dari kejauhan. Tebing itu tingginya sekitar 3.280 kaki dan bebatuannya berwarna merah tua seperti yang dikatakan legenda. Ada 3 kapal berlapis besi yang diparkir lebih dari 1.000 kaki di sisi tebing. Kapal-kapal itu seharusnya milik tim yang dipimpin oleh murid-murid dari 3 keluarga kerajaan. Nantinya, mereka akan memasuki makam Raja Naga bersama-sama. Ada waktu 4 jam sebelum pukul 15 siang. Tak seorang pun kembali ke kamar mereka. Mereka menunggu di dek. Namun, Luli tidak keluar. Dia kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia keluar sekitar pukul 15 siang dan pergi ke dek. Banyak pria memperhatikan topeng yang dikenakan Luli. Mereka terkejut. Beberapa bahkan terkejut. Ketika Bai Xiaosuang melihat topeng itu, ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia mendengus dingin. "Siapa namamu?" Semua orang berada di dek kecuali Luli. Su Fangfei bertanya dengan ragu setelah menatapnya sejenak. Luli mengangguk sebagai jawaban. Tak lama kemudian, sensasi besar melanda kelompok itu. Mereka menatap Luli dengan mata baru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemilik pulau yang tidak penting ini adalah tamu kaya misterius di rumah lelang yang dibicarakan semua orang baru-baru ini. Bab 169, Gerbang Kehidupan atau Kematian. Hari ini berangin kencang. Ombak menghantam tebing api penyucian dengan percikan air yang keras ke segala arah.
Ada pintu masuk gua gelap berkilau yang terletak di tengah tebing api penyucian dengan perisai tak berwujud yang menutupinya, yang membuat pintu masuk itu semakin misterius. Sudah waktunya. Bai Leng terbang ke kapal berlapis besi yang bergerak perlahan menuju pintu masuk. Lebih dari 20 orang yang berdiri di geladak menatap pintu masuk dan kapal berlapis besi lainnya yang mendekat dari 3 arah lainnya dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, keempat kapal berlapis besi itu sudah cukup dekat dengan pintu masuk. Luli kini dapat melihat tuan-tuan muda dan nona-nona dengan pakaian yang indah dan berwatak elegan berdiri di atas 3 kapal berlapis besi lainnya. Hah, Luli melihat sosok yang dikenalnya di kapal berzirah besi di sebelah kiri. Sosok itu adalah seorang wanita cantik dengan baju zirah hijau lembut, memegang seruling giok putih di tangannya, dan ada tanda bunga ungu di lehernya. Itu adalah Zilian, orang yang pernah bertemu dengan Luli. Dia meninggalkan kesan yang mendalam pada Luli. Dia cukup baik hati untuk mengingatkannya tentang bahaya saat mereka bertemu. Luli tidak menyadari fakta bahwa nona muda Zilian ini sedang mengamati pertarungan mereka di Kabupaten Wuling. Itu adalah Ye Yuhan, putri bungsu dari keluarga Ye dari Kerajaan Dingin Surga. Dia memimpin tim dari sisi itu. Yang di sana adalah Du Ziling, pangeran ke-9 dari Kerajaan Surga Dingin. Dia adalah pemimpin tim mereka. Yang satunya lagi adalah Zilian, putri ke-6 dari keluarga Zi di Kerajaan Bela Diri Langit. Dia juga pemimpin di sana. Mereka semua memiliki sekitar lebih dari 20 orang dalam tim mereka, mirip dengan tim kami. Seseorang menunjuk ke 3 kapal berlapis besi dan memperkenalkannya, yang membuat Luli terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gadis dengan seruling giok itu adalah putri dari Kerajaan Bela Diri Langit, gadis berbakat dari keluarga Zi. 3 dari 4 tim dipimpin oleh wanita. Apakah para pemuda dari keluarga besar Gurun Utara begitu payah? Luli menganggapnya menggelikan. Kompetisi di makam Raja Naga jelas merupakan ajang tukar-menukar dan pertandingan antara para jenius generasi muda Gurun Utara. Keluarga-keluarga tentu saja akan mengirimkan murid-murid terbaik mereka. Orang-orang yang dapat memimpin sebuah tim haruslah yang terbaik dari yang terbaik. Karena Ye Yuhan dan Zilian yang memimpin, tentu saja itu berarti mereka adalah yang paling menonjol di antara generasi muda di kerajaan masing-masing. Pihak Luli sedang memeriksa 3 orang lainnya, dan 3 orang lainnya kembali dengan tindakan yang sama. Ketika Du Ziling melihat Bai Xiasuang dan Bai Qiu, matanya begitu cerah hingga melotot. Ketika kedua saudara kembar itu berdiri berdampingan, mereka lebih menarik perhatian para pria daripada Zilian atau Ye Yuhan. Kapal-kapal lapis baja besi itu bergerak mendekat. Akhirnya, mereka semua parkir di luar gua gelap yang besar itu. Bai Leng menatap semua orang dengan dingin dan memerintahkan, "Kita telah mencapai kesepakatan dengan ketiga pihak. Kalian dapat menggunakan kekerasan jika kalian memiliki konflik di sana, tetapi tidak boleh membunuh." Mengerti? Bai Qiu mengangguk. Dia tahu bahwa mereka yang datang kali ini adalah orang-orang kesayangan di keluarga masing-masing. Luka-luka tidak apa-apa, tetapi kematian akan menyebabkan perang yang kacau antara 3 keluarga kerajaan dan Danau 1000 pulau. Baiklah, masuk sekarang. Bai Leng melambaikan tangannya dan berkata satu hal terakhir, "Perburuan harta karun memang penting, tetapi hidup lebih penting lagi. Tolong jaga diri. Pergi." Bai Xiasuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memimpin dan terbang dari kapal berlapis besi langsung menuju gua gelap itu. Bai Qiu berada tepat di belakangnya. Luli dan yang lainnya mengikutinya. Ketika mereka melewati perisai cahaya tak berwujud, cahaya redup muncul yang menunjukkan adanya fluktuasi formasi penghambatan. Bergerak. Orang-orang dari Danau Pulau Seribu sudah masuk. 3 pasukan lainnya tidak mau ketinggalan, jadi mereka terbang ke pintu masuk gua juga. Tak lama kemudian, keempat tim masuk dan menghilang ke dalam terowongan yang gelap dan dalam. Setelah semua orang masuk, Bai Leng mengambil alih kapal berlapis besi dan terbang menuju pulau kecil itu. Tanggung jawabnya adalah memastikan keselamatan Bai Xiasuang dan yang lainnya saat mereka berada di luar makam Raja Naga.
Dia tidak dapat melindungi mereka bahkan jika dia ingin melindungi mereka saat mereka berada di dalam. Sangat menyeramkan. Ini benar-benar tempat hantu. Tidak heran ada orang mati yang dikubur di sini. Begitu mereka masuk, Luli merasakan hawa dingin menyerang indranya. Itu bukan hawa dingin seperti musim dingin, lebih seperti udara dingin dari neraka. Bai Xiaosuang adalah orang pertama yang masuk. Dia tidak bisa bergerak setelah masuk dan wajahnya pucat. Setelah beberapa tuan muda dari keluarga Bai masuk, mereka mengepung Bai Qiu dan Bai Xiaosuang sekaligus. Bai Qiu tampak lebih baik setelah ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Masuk, ayo masuk dulu." 6 tuan muda dari keluarga Bai memimpin. Energi Xuan melotot ke arah mereka masing-masing. Mereka semua mengeluarkan senjata dan siap beraksi. Tuan muda lainnya berjalan di luar dengan para wanita muda terlindungi di tengah. Luli berada di belakang tim. Ia mengamati sekeliling sambil berjalan maju. Ada batu-batu hitam di sisi dan tanah terowongan, dan ada lampu minyak redup di dinding yang menerangi terowongan. Apakah lampu minyak itu adalah artefak Xuan? Kalau tidak, bagaimana bisa lampu itu tetap dalam kondisi seperti ini dalam waktu yang lama? Makam Raja Naga telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Luli penasaran. Ia merasa ingin menggali beberapa lampu minyak, tetapi karena situasi di sini belum jelas, ia tidak punya nyali untuk melakukan sesuatu yang impulsif. Terowongan itu memanjang jauh. Seseorang pernah berada di sini sebelumnya, jadi dapat dipastikan tidak ada risiko di sini. Semua orang berjalan maju dengan cepat. Mereka mencapai ujung terowongan hanya dalam waktu 1 batang dupa yang terbakar. Di depan mereka muncul sebuah aula besar tanpa apapun di dalamnya. Bahkan jika ada beberapa harta karun di sana, kemungkinan besar harta karun itu sudah diambil oleh orang-orang pertama yang datang ke sini. Namun, aula itu tidak besar, dengan panjang dan lebar sekitar lebih dari 100 kaki. Selain lampu minyak di dinding, tidak ada yang lain. Hanya ada 9 gerbang batu di utara dengan huruf-huruf besar yang tertulis di gerbang-gerbang itu. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Su Fangfei membaca beberapa kata itu, menyebabkan ekspresinya berubah dengan cara yang aneh. Apa arti dari karakter hidup dan mati? Mungkinkah itu berarti, memasuki gerbang dengan karakter kematian di atasnya, mereka mungkin mati? Mereka semua berdiri di aula, mengamati, tidak mengambil tindakan apapun. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Ye Yuhan muncul bersama timnya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang tak lama kemudian, Du Ziling dan Zilian juga tiba bersama tim mereka. Keempat tim berdiri dalam 4 formasi di aula. Mereka melirik ke seluruh aula, tidak berani melakukan sesuatu yang impulsif. Aula itu sudah diperiksa sebelumnya. Semua keluarga sudah mengirim seseorang ke sini. Tidak ada bahaya di aula itu, hanya beberapa harta yang diambil oleh keluarga pertama yang tiba di sini. Harta itu adalah kereta perang emas ungu, tetesan esensi darah asal yang dimiliki Luli, dan artefak Xuan kelas surga. Mengenai 9 gerbang, para murid yang dikirim ke sini untuk melihat-lihat tidak cukup kuat untuk membuka gerbang manapun. Jadi, apakah mereka bisa masuk ke gerbang dan mendapatkan harta karun semuanya bergantung pada kekuatan dan keberuntungan mereka. Nona Xiaosuang, Nona Qiu, gerbang mana yang harus kita masuki? Ding Heng, tuan muda dari keluarga Ding bertanya. Bai Xiaosuang menunjuk ke sebuah gerbang secara acak dan berkata, "Pergi dan lihat apakah kamu bisa membuka gerbang itu." Ding Heng dan Ding yang segera pergi. Mereka mencoba mencari peralatan rahasia di gerbang dan di sisi-sisinya. 3 tim lainnya masing-masing memutuskan untuk mencoba gerbang kehidupan. Gerbang kehidupan? Gerbang kematian? Luli mengerutkan kening. Matanya berkedip saat ia terlibat dalam pikiran yang mendalam. Ia memiliki gagasan yang samar di benaknya. Gerbang kehidupan melambangkan jalan keluar. Raja Naga adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana ia bisa mengatur sesuatu yang begitu bodoh? Masalahnya adalah,
Siapa yang berani memilih gerbang kematian? Bagaimana jika di balik gerbang itu benar-benar ada jalan menuju kematian? Ledakan. Seorang prajurit dari kerajaan surga dingin memukul gerbang dengan tinjunya dan terdengar suara teredam. Kemudian gerbang itu menyala. Gelombang kekuatan dahsyat menyebar. Prajurit itu terlempar ke belakang sementara darah menyembur keluar dari mulutnya. Jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Du Ziling mengenakan baju besi perak dan memegang pedang perak di tangannya. Dia adalah pria yang cukup tampan. Di lehernya ada tanda ungu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang prajurit garis keturunan dari tingkat ketujuh. Matanya yang penuh cinta tampak khas. Dia tampak sangat menggoda dan menawan seperti seorang wanita. Setelah dimarahi, orang-orang yang berdiri di depan gerbang batu tidak berani bertindak gegabah. Mereka mulai mencari peralatan rahasia. Gerbang batu semacam ini tidak dapat dibuka dengan paksa. Jika mereka tidak dapat menemukan peralatan rahasia, maka tidak ada cara untuk masuk. Ketika mereka kembali tanpa berhasil membuka gerbang, mereka akan menjadi bahan tertawaan besar. 1 batang dupa untuk dibakar, 2, 3. Keempat tim mengirim orang untuk mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan peralatan rahasia. Keempat pemimpin tim tampak mengerikan. Apakah mereka benar-benar akan kembali dengan penghinaan seperti itu? Nona Qiu. Setelah mengamati sejenak, Luli berjalan mendekat dan berbisik kepada Bai Qiu. Bai Qiu memanggil seorang murid dari sebuah keluarga dengan ragu. Tuan muda itu mengedipkan matanya dan berjalan ke gerbang batu. Setelah mendapatkannya, tuan muda itu berjongkok. Ia mulai mendorong pintu gerbang di bagian bawah dengan kuat. Berderit gelombang. Di tengah banyaknya tatapan mata yang mengejutkan, murid itu berhasil mendorong gerbang itu dengan mudah. Gerbang batu itu terangkat seperti tirai. Bab 170, Perburuan Harta Karun. Sudah terbuka. Bai Xiaosuang berteriak kaget. Bai Qiu menatap Luli. Ketidakpercayaan tampak di matanya yang cantik. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa Nyonya Yan meminta Luli untuk menemani mereka. Begitu banyak orang telah mencari peralatan rahasia untuk waktu yang lama, namun Luli lah yang mengetahuinya dengan mudah. Tentu saja itu tidak dilakukan dengan mudah. Dia telah mengamati sejak lama. Banyak cara telah dicoba oleh banyak orang, tetapi mereka tetap tidak dapat membuka gerbang batu itu. Tidak mungkin gerbang batu itu dirancang agar tidak dapat ditembus. Jika tidak seorang pun dapat melewati formasi penghambatan di luar makam Raja Naga. Karena Raja Naga memutuskan untuk membiarkan prajurit yang berusia di bawah 20 tahun untuk masuk, pasti ada cara. Luli melihat semua orang telah mencoba segalanya, tetapi tidak seorang pun memikirkan dasar gerbang batu. Tentu saja, mereka tidak pernah berpikir untuk mendorong bagian bawah. Lagi pula, biasanya gerbang dibuka dari samping. Bagaimana gerbang bisa diangkat seperti tirai? Luli mengira Raja Naga pasti punya ide yang tidak biasa. Mungkin gerbangnya bisa dibuka di bagian bawah. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Masuk. Bai Qiu memberi perintah. Murid itu masih menahan pintu gerbang agar tetap terbuka dengan tangannya. Ia membiarkan yang lain masuk terlebih dahulu. Ketiga tim lainnya meniru apa yang dilakukannya. Tentu saja, mereka dengan mudah mendorong pintu gerbang batu itu hingga terbuka. Di dalam gerbang batu itu masih ada terowongan selebar yang ada di luar. Terowongan itu membentang lurus ke kejauhan, dan tak seorang pun tahu berapa panjang terowongan itu. Luli masih tetap tinggal di belakang dengan tenang. Setelah semua orang masuk, murid yang memegang pintu itu menyelinap ke dalam terowongan. Gerbang batu itu jatuh dengan keras dan ditutup lagi. Luli tidak langsung maju bersama timnya. Sebaliknya, ia berjongkok dan mencoba mendorongnya ke arah luar. Namun, kali ini, gerbang itu tidak bergerak sedikit pun. Luli mengerutkan kening saat menyadari bahwa jalan ini hanya memungkinkannya untuk bergerak maju tetapi tidak mundur. Bai Qiu perlahan melangkah maju. Luli harus mengejarnya untuk mengikuti tim. Seorang wanita muda yang berjalan di depan menatapnya.
Ketika dia melihat topeng hantu, dia ketakutan. Dia melangkah maju dengan cepat. Yang berdiri di paling belakang adalah 2 orang murid dari 2 keluarga. Salah satu dari mereka adalah orang yang mendorong gerbang hingga terbuka. Luli tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Ketika dia melihat Luli, dia hanya mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. 3 tuan muda keluarga Bai memimpin jalan. Mereka semua berada di alam kolam jiwa dan memiliki garis keturunan tingkat kelima sehingga kemampuan bertarung mereka kuat. Ketiganya bergerak dengan kecepatan yang sesuai. Mengandalkan kekuatan persepsi yang kuat dari alam kolam jiwa, mereka telah mengamati lingkungan sekitar dan fluktuasi formasi penghambatan. Terowongan itu aman. Mereka berjalan sekitar 540 yard sebelum mencapai aula lainnya. Bahkan sebelum mereka memasuki aula, mata mereka sudah berbinar. Ada sebuah patung yang terletak di tengah aula, dan ada pedang panjang di tangan patung itu, sebuah cincin interspasial, dan sebuah gulungan di tangannya yang lain. Artefak Suan tingkat surga, cincin interspasial, keterampilan Suan tingkat tinggi. Seseorang berseru, harta karun yang bisa muncul di sini pasti bagus. 3 murid keluarga Bai menyerbu ke depan sekaligus. Mereka telah sepakat bahwa siapapun yang memegang harta karun itu akan memilikinya. Mereka tidak dapat menjarah harta karun orang lain. Kembali ke sini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Itu adalah Luli. Suaranya membuat semua orang gemetar. Bai Qiu terkejut. Dia segera berteriak kepada Luli, hati-hati. Namun, sudah terlambat. Ketiga murid keluarga Bai sudah berjalan ke patung itu, siap untuk mengambil ketiga harta karun itu masing-masing. Berdengung gelombang, patung itu tiba-tiba menyala. Artefak Suan melotot, dan tangan patung itu terangkat. Pedang panjang itu menari-nari ketika 3 sinar cahaya pedang melesat keluar, masing-masing mengarah ke 3 murid keluarga Bai. Ledakan. Kecepatan cahaya pedang itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindar. Ketiga murid keluarga Bai terkena serangan itu. Baju zirah yang mereka kenakan meledak, dan mereka terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Tuan Muda Ying, Tuan Muda Tu, Tuan Muda Rong, Ding Heng dan yang lainnya bergegas menghampiri mereka. Mereka membantu ketiganya keluar dan memberi mereka pil penyembuh. Melihat dada mereka yang terluka parah dan baju besi mereka yang rusak, semua orang terkejut. Jika bukan karena mereka mengenakan baju besi kelas bumi, mereka pasti sudah kehilangan nyawa. Bai Qiu melihat patung itu lalu menoleh ke Luli. Menatap mata Luli yang jernih di balik topeng hantu, dia bertanya, "Luli, bagaimana kau tahu patung itu akan menyerang?" Banyak orang menoleh padanya karena penasaran. Patung itu tampak tidak bergerak dan tidak bernyawa. Tidak ada fluktuasi formasi penghambatan yang terdeteksi. Tidak ada yang melihat ada yang salah. Jadi bagaimana Luli bisa mengetahuinya hanya dengan sekali lihat? Luli mengangkat bahu. Jawabannya membuat semua orang terdiam. Itu hanya tebakan acak. Aku tidak menyangka tebakanku akan benar. Bai Siasuang mendengus dan menoleh ke belakang, tetapi Bai Qiu menatap Luli dengan pandangan yang menunjukkan banyak hal. Jika itu hanya firasat, dia tidak mungkin benar 2 kali berturut-turut, bukan? Metode mendorong gerbang terbuka sudah membuat Bai Qiu menatap Luli dengan kekaguman rahasia. Sekarang, pendapatnya tentangnya berubah total. Luli berdiri diam. Ia menatap patung itu tanpa berkata apa-apa. Bai Qiu memeriksa sekelilingnya dengan matanya. Aula ini berbeda dari yang sebelumnya. Ada satu terowongan lagi di sebelah kiri yang tidak diketahui arahnya. Banyak tuan muda dan nona muda menjauh dan mengelilingi patung itu. Mereka semua mendambakan harta karun itu, tetapi tidak ada yang berani mendapatkannya. Tidak banyak orang yang bisa bertahan dari cahaya pedang itu. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Seorang tuan muda tidak tahan lagi dan berjalan perlahan ke arah patung itu. Di kakinya, energi Suan tampak melotot. Ia memegang pedang secara horizontal di depan dadanya, siap untuk mundur kapan saja. 9 kaki, 3 kaki, 1 kaki, dan 7 inci.
Saat dia sudah dekat dengan patung itu, tiba-tiba patung itu melotot. Pedang itu menebas ke arahnya dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit melesat ke arahnya. Desir. Tuan muda itu mundur dengan cepat, tetapi kecepatannya tidak secepat cahaya pedang. Pada saat kritis, dia memblokirnya dengan artefak suannya. Ledakan. Artefak suan tingkat ke-9 dari kelas bumi meledak. Baju zirah bagian dalam yang dikenakan tuan muda meledak. Dia hancur berkeping-keping, berlumuran darah. Beberapa tuan muda dan nona muda di dekatnya segera berlari ke arahnya untuk mengobatinya. Untungnya, pria ini membela diri dengan artefak suannya, jadi luka yang dideritanya tidak terlalu parah. Saya akan mencobanya. Bai Xiaosuang ingin sekali mencobanya. Mereka datang ke sini untuk berburu harta karun, jadi mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan harta karun itu di sana setelah melihatnya. Itu lebih buruk daripada tidak datang sama sekali. Suang kembalilah. Bai Qiu mencengkeram Bai Xiaosuang, menyebabkan Bai Xiaosuang menelan ludahnya. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bergerak. Luli berjalan mendekat. Ia melihat orang-orang yang takut bergerak. Tiba-tiba, ia berkata, "Kalian, apakah kalian menginginkan harta karun itu atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambilnya." Apa? Keributan besar terjadi di antara mereka. Banyak orang kembali siap untuk mencoba, tetapi pada saat yang sama, mereka ragu-ragu. Bai Xiaosuang melepaskan energi suannya dan tanda bulan sabit di lehernya berkilauan. Namun, Bai Qiu kembali menepuk bahunya yang menghentikannya dari melakukan apapun. Sejak kecil, Bai Qiu lebih stabil dan lebih bijaksana daripada Bai Xiaosuang. Bai Xiaosuang selalu mendengarkan nasihat Bai Qiu. Oleh karena itu, Bai Xiaosuang tidak mengambil risiko. Bai Qiu melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata, "Pemilik Pulau Lu, harta karun itu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Semua orang dapat mencoba untuk mendapatkan harta karun itu. Jika Anda memiliki cara untuk mendapatkannya, silakan." Banyak tuan muda yang menunjukkan penghinaan di mata mereka. Bagi mereka, Luli hanya berpura-pura dan menggertak untuk menarik perhatian kedua wanita muda itu. Bukankah Luli akan langsung terbunuh jika dia benar-benar berani mengambil harta karun itu? Cincin interspasial di tangan Luli menyala dan kristal suan muncul. Aksi itu mengejutkan banyak orang. Bagaimana Luli mendapatkan cincin interspasial? Desir. Luli dengan santai mengambil kristal suan dan melemparkannya ke patung itu. Orang-orang ketakutan. Mereka mundur dengan cepat agar tidak menjadi sasaran serangan energi suan yang dilepaskan dari luar patung itu. Ledakan. Terdengar suara pelan saat kristal suan menghantam patung yang kali ini tidak bergerak. Luli menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Little White, pergi dan ambil gulungan itu." Desir. Bayangan putih melesat keluar dari lengan Luli. Seekor binatang kecil langsung melesat ke lengan patung itu. Yang membuat semua orang tercengang adalah tidak terjadi apa-apa pada patung itu. Si putih kecil bergegas kembali seperti pedang tajam sambil membawa gulungan itu.